warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Widya Putri. Saya dari salah satu kelompok 4. Kami semua akan membahas tentang metode pengembangan kognitif anak usia dini. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian metode pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan kajian atau peristiwa pada anak. Potensi kognitif itu sendiri ditentukan pada saat konsepsi atau juga disebut perbuatan, namun terwujud atau tidaknya itu adalah tergantung dari lingkungan dan kesempatan yang diberikan. Potensi kognitif ini dibawa sejak lahir atau merupakan faktor keturunan yang akan menentukan batas perkembangan tingkat batas maksimal. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh guru saat penggunaan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode yang digunakan oleh guru itu harus dapat memberikan motivasi, minat, dan gairah untuk siswa. Yang kedua yaitu bisa menggunakan metode digunakan seperti dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh guru dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan hasil karyanya. Yang keempat, metode yang digunakan oleh guru harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang kelima, metode yang digunakan oleh guru harus dapat mendidik dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Dan yang keenam, yang terakhir, metode yang dapat digunakan oleh guru harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang kedua adalah ciri-ciri metode pembelajaran. Menurut Abdurrahim Ginting, metode pembelajaran adalah suatu cara atau pola yang dalam pemanfaatannya memiliki berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya yang terkait agar terjadi proses pembelajaran pada diri anak. Cara atau metode pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan informasi berbeda dengan cara yang ditempuh untuk memantapkan peserta didik dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan demikian, metode pembelajaran memegang peranan yang sangat penting karena keberhasilan mendidik anak sangat tergantung pada cara guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode pembelajaran yaitu yang pertama, metode yang digunakan dapat membangkitkan motivasi, minat, dan gairah anak untuk belajar. Yang kedua, dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mewujudkan hasil karya. Yang ketiga, dapat menjamin perkembangan kepribadian anak. Yang keempat, dapat merangsang keinginan anak untuk belajar lebih lanjut dan melakukan eksplorasi dan inovasi. Yang kelima, dapat mendidik anak dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh ilmu pengetahuan melalui usahanya sendiri. Yang keenam, dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan. Yang ketujuh, dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai serta sikap yang diharapkan dalam kebiasaan cara bekerja yang baik. Bahasan yang ketiga adalah prinsip-prinsip dalam pemilihan metode pembelajaran kognitif. Nah, dalam pembelajaran kognitif pada anak usia dini itu juga memiliki prinsip-prinsip dalam memilih metode pembelajaran. Yang pertama, ada berpusat kepada anak.
Nah, maksudnya di sini itu metode ini berdasarkan ke kebutuhannya seorang anak dan kondisinya anak, bukan kepada keinginan dan kemampuan seorang pendidik. Yang kedua, partisipasi aktif. Maksudnya di sini adalah metode pembelajaran ini itu akan membangkitkan keinginan anak untuk belajar dan berpartisipasi kepada pembelajaran. Istilahnya itu adalah anak itu agar termotivasi mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah bersifat holistik dan integritas. Maksudnya di sini adalah kegiatan belajar mengajar ini diberikan kepada seorang peserta didik yang tidak lepas dari pengawasan seorang guru. Yang keempat adalah fleksibel. Fleksibel di sini adalah metode yang bersifat dinamis. Artinya itu sudah terstruktur, sudah direncanakan oleh seorang pendidik untuk peserta didiknya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah perbedaan individual. Perbedaan individual ini tersangkut kepada anaknya. Anak seorang didik itu kan berbeda-beda sifatnya, keinginannya, ada atau apapun itu semuanya berbeda-beda. Makanya itu seorang pendidik akan sudah memiliki struktur yang akan membuat seorang peserta didik itu mau belajar di sekolah. Di dalam metode pembelajaran kognitif anak usia dini juga memiliki prinsip-prinsip, dan selanjutnya prinsip-prinsip ini juga dimiliki oleh proses belajar mengajar kepada anak-anak. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Prinsip motivasi dan tujuan belajar. Nah, maksudnya apa sih? Proses pembelajaran itu harus memiliki motivasi yang kuat kepada anak, supaya anak itu bergairah dalam proses pembelajaran. Maka tujuan pembelajarannya itu akan tercapai. Yang kedua adalah prinsip kematangan dan perbedaan individual. Maksudnya di sini apa ya? Maksudnya adalah perbedaan individual sudah saya jelaskan yang di awal. Karena setiap anak itu berbeda, keinginannya juga berbeda, maka kematangannya juga akan berbeda. Nah, kematangan ini akan mengikuti perlahan-lahan kepada pemikirannya anak tersebut. Yang ketiga adalah prinsip penyediaan peluang dan pengalaman yang praktis. Maksudnya di sini apa? Penyediaan peluang. Nah, anak itu memiliki peluang yang besar dalam proses belajar. Dalam proses belajar ini anak memiliki peluang yang besar, sehingga jika anak termotivasi untuk belajar, maka mau akan belajar, peluangnya juga akan semakin banyak dan akan memiliki pengalaman yang banyak juga. Yang selanjutnya adalah integrasi pemahaman dan pengalaman. Nah, integrasi pemahaman ini adalah ketika anak peserta didik itu belajar, maka pasti dia akan asik, senang, lalu akan memahami pembelajarannya, dan anak akan mempunyai pengalaman. Walaupun anak tidak suka dalam pembelajarannya, maksudnya tidak senang atau lagi sedih, emosinya lagi sedih, lagi menangis, tetapi juga akan memiliki pengalaman juga dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah prinsip fungsional. Nah, prinsip fungsional ini akan memanfaatkan nilai-nilai manfaatnya itu dalam kehidupannya sehari-hari. Yang terakhir adalah prinsip penggembiraan. Maksudnya di sini apa? Proses belajar mengajar itu tidak boleh sampai terhenti. Harus jalan terus sampai selesai proses pembelajarannya. Pembelajaran juga memiliki metode-metode. Metode-metode ini akan menjadikan pembelajaran itu akan menjadi efisien dan efektif. Metode pembelajaran yang pertama yaitu metode bercerita.
Nah, metode bercerita ini menjadi latihan untuk anak usia dini agar mencapai berbagai pengetahuan dan keterampilan kognitifnya. Yang kedua adalah metode bercerita. Dalam metode bercerita ini, metode akan menjadi lebih menarik lagi untuk anak usia dini, dan pengalaman belajar anak usia dini itu akan menjadi lebih bertambah lagi. Yang ketiga ada metode karya wisata. Nah, metode karya wisata ini juga sangat menarik, apalagi kalau kita dengan anak-anak murid itu pergi ke taman wisata seperti Ragunan atau Taman Safari, yang di sana ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lainnya. Nah, anak-anak akan lebih senang dalam belajar, akan lebih banyak memiliki pengetahuan. Oh, di sana ada hewan monyet, ada hewan harimau dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini atau pencobaan juga dilakukan dalam pembelajaran di anak usia dini. Pembelajaran ini akan menjadi lebih baik lagi karena anak akan menambah wawasannya, seperti melakukan pencobaan membedakan warna. Percobaan ini juga dilakukan oleh sendirinya dan akan ditangkap oleh anak-anak tersebut. Ada metode tanya jawab. Nah, maksudnya metode tanya jawab ini, pembelajaran itu dilakukan dengan cara tebak-tebakan, tebak huruf, tebak warna, ataupun tebak lainnya. Yang selanjutnya ada metode pemberian tugas. Nah, seorang guru ini nanti akan memberikan tugas kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini merupakan salah satu penyajian pembelajaran yang dari guru lalu diberikan kepada seorang peserta didik. Selanjutnya ada metode pengucap syair. Nah, metode pengucap syair ini suatu penyajian yang disampaikannya melalui syair, seperti pantun ya. Tetapi pantun-pantun yang ringan. Hanya metode yang akan menambah wawasan seorang anak saja, tidak terlalu menggunakan metode ini tersebut. Selalu menggunakan metode ini tidak. Yang terakhir ada metode sosiodrama. Nah, metode sosiodrama ini seperti metode yang sebuah pertunjukan, sebuah bermain peran dalam untuk memecahkan permasalahannya. Nah, itu adalah pembahasan yang terakhir, macam-macam metode pembelajaran kognitif anak usia dini. Jadi, pembelajaran kognitif itu juga macam-macam metode. Dari ke-9 metode tersebut tadi, kita calon pendidik juga bisa menerapkan metode tersebut untuk sebagai latihan di rumah juga bisa.